ketika Syakir udah tahan-tahan tuh biar nggak nangis gitu kan. Ketika nyolatin Amer, akhirnya tumpah lah di situ. Makin tumpah lagi ketika Amer dimasukin ke dalam kuburan. Dan waktu itu Syakir ikut turun gitu, kayak merasa dipanggil gitu sama Amer kan. Ya hari pertama, kedua tuh masih nggak kuat. Kalau ngomong, kalau inget tuh masih ngerasa kehilangan banget gitu. Mungkin orang mikir kenapa segitunya gitu kan, karena memang Syakir kan dari kecil tuh ke Jakarta ngerantau kan dari Aceh dan jauh dari orang tua akhirnya. Dan Amr Azikra kan juga anak dari almarhum Ustadz Arifin Ilham. Dulu Ustadz Arifin Ilham juga kan sering dakwah, jadi Amr juga sesekali kan ketemu orang tuanya. Jadi ya kita sama-sama ya udah sama-sama ngehibur tuh kita, jadi sahabat. Syakir jauh dari orang tua, ya akhirnya keluarga Syakir ya Syakir anggap Amir waktu itu udah keluarga banget lah karena dari kecil gitu, makanya sangat-sangat ngerasa kehilangan gitu. Bahkan dulu sempat lama juga kan nginep di Azikra gitu ya kan, apa namanya, dari zaman Ustadz Arifin Ilham. Pokoknya kita temenan tuh dari 2017-an lah. Jadi ngerasain masa muda bareng, apa bareng segala macem. Jadi kemarin tuh ya kaget banget lah. Kaget banget, temen sahabat juga seumuran terus meninggal gitu kan. Dan orangnya baik banget lagi gitu kan. Salah satu sahabat terbaik Syakir, makanya ya kaget banget kemarin. Dari semenjak sahabatan sama dia nggak ada penyakit sebenarnya. Sehat-sehat aja, seger-seger aja. Cuman kayak baru-baru ini kan, kayak baru-baru belakangan inilah, kayaknya baru seminggu 2 minggu ini gitu kalau setahu Syakir gitu ya. Karena ya dia kan sakitnya ada liver ternyata dan infeksi paru-paru kan. Ya kalau Syakir sebagai sahabat ngelihatnya ya liver itu kan pikiran gitu kan, terus ya kadang jadi lupa makan atau apa gitu kan. Dan itu Syakir ketika abinya meninggal ya kan sebagian besar tanggung jawab Azikra kan itu kan ke Amr kan, hampir sebagian besar. Makanya mungkin ya dia jadi kepikiran, jadi saking mikirin umat, saking mikirin Azikra jadi lupa mikirin dirinya sendiri, akhirnya kurang tidur apa segala macem gitu. Dan kesehatan. Iya, jadi mungkin lupa juga makannya, istirahatnya gitu. Sebelumnya sih nggak pernah, malah akhir-akhir hidup dia nih sebulan-sebulan ini bareng Syakir justru dia malah yang kayak ngabisin waktu gitu. Kayak kadang walaupun dia yang biasanya tidur cepat, jadi kayak udah deh gue masih mau ngobrol nih sama lo gitu. Yang biasanya Syakir susah banget nahan dia, tiba-tiba jadi dia yang nahan, kita ngobrol dulu yuk gitu ya kan. Jadi kayak dia banyak ngabisin waktu bareng sih di sebulan ini gitu. Jadi selama sebulan ini sebenarnya Amir udah ada beberapa firasat lah dari guru-guru dan firasat dia pribadi kan. Dan dia juga udah kayak sering ngomong-ngomongnya udah kemana-mana tuh. Makasih ya gitu kan, maafin gue kalau gue nggak ada atau apa gitu. Udah selama sebulan ini tuh, dan emang beda banget selama sebulan ini. Syakir mikirnya ya mungkin karena baru nikah gitu ya kan sama istri, udah gitu kan juga ada tanggung jawab Azikra. Jadi Syakir juga bilang gitu kan, udah nikah malah diem malah diem sekarang. Dulu kan kita seru banget tuh kan. Akhirnya ya udah dia cuma ngomong gitu, makasih. Terus ya dia bilang dia senang lah gitu kan, makasih lah gitu, makasih. Terus pas ngaji terakhir juga dipeluk sama dia tuh kan. Pas ngaji terakhir dipeluk, nih kenapa nih anak tumben-tumbenan, kayaknya sama sahabat baru ini apa tiba-tiba pulang gitu meluk gitu ya kan. Udah nggak lama habis itu baru denger dia sakit, ya kiranya sakit-sakit biasa gitu, cuaca kan kemarin. Ternyata pas dia bilang ada masalah di paru-parunya. Terus omongan dia waktu itu ya saya kira udah firasat tuh ketika dikirim video itu. Dia minta maaf, terus dia bilang ada masalah di paru-paru, semoga bisa ketemu lagi. Wah itu udah, saya kira udah bilang juga ke tim kan, wah nih kayaknya Amir nggak lama nih gitu kan. Ternyata benar gitu. Ternyata ya firasat itu akhirnya benar juga. Amir dia kritis sore, maghrib sempat berhenti jantungnya itu kan. Jadi kan sore itu kan tiba-tiba dikabarin tuh sama istrinya Amr, si Zira kan, sahabat kita juga.
Kan Syakir bilang kalau ada apa-apa tentang Amer pokoknya kabarin ke gue gitu. Kalau ada apa-apa sama Amer, udah akhirnya dia kabarin pertama, kira Amer kritis masuk ruang ICU gitu kan. Wah udah tuh nggak enak. Tiba-tiba habis maghrib Amer minta darah gitu kan, koma. Terus nggak lama pas Isya dia bilang jantung Bang Amer berhenti. Wah itu udah makin bergejolak tuh kan. Akhirnya malam itu ada acara di Bogor, saya kira nggak langsung pulang tuh karena firasatnya wah ini kayak takut ada apa-apa nih di sepertiga malam gitu kan. Ternyata benar di jam 1 dini hari Amer kemudian menghembuskan nafas terakhirnya dan Syakir langsung ketika itu pergi ke rumah sakit. Ya udah Syakir itu dari pas mau masuk ruang ICU tuh itu tangisan keluarga udah kedengeran tuh. Wah udah tuh itu udah melayang juga. Habis itu masuk Alvin langsung meluk juga, Syakir peluk juga, Syakir tenangin. Terus sampai ngelihat jasadnya Amer, udah tuh akhirnya Syakir cium. Udah di situ Syakir ngelepas Amer buat yang terakhir kali. Karena Syakir bilang kan habis acara pengen meluk Amer buat yang terakhir kali. Waktu itu nggak ada yang boleh masuk kecuali keluarga gitu. Cuman alhamdulillahnya ya keluarganya Amer juga udah nganggap Syakir keluarga kan. Jadi waktu itu akhirnya boleh masuk buat meluk Amer buat yang terakhir kali gitu. Banyak sih yang mau kita lakuin sebenarnya. Kita sempat mau bisnis bareng juga. Dan Syakir juga bilang kan, Mer gue bikinin film deh lu gitu kan. Karena kan dia kan anak muda inspiratif deh gitu, ta'aruf terus nikah gitu kan. Terus dia juga yang anak muda yang gaul juga walaupun taat gitu kan. Jadi sempet Syakir bilang, gue bikinin film deh gitu. Kisah pernikahan lu gitu ya kan. Oh iya boleh bikin ya gitu. Cuman nggak sempet kan dia keburu meninggal gitu. Gue tuh senangnya Amer itu salah satu temen yang baik tapi nggak menggurui gitu, bukan nggak menggurui ya, dia nasehatin tapi nggak nyalahin gitu loh. Kan Syakir kan berada di wilayah orang-orang agama, terus ada juga di orang-orang entertain, artis-artis gitu. Kadang ada teman-teman yang ngejudge-nya kan, oh ngapain gitu di dunia entertain, banyak maksudnya ininya segala macam. Nah Amer tuh yang selalu support gitu, dia yang udah nggak usah dengerin omongan orang gitu. Gue tahu kok gitu, gue kan tahu lu gitu, buat apa lu di entertain gitu kan. Udah lu cari fans aja sebanyak-banyaknya, ntar kita dakwahin bareng-bareng fans tuh. Itu dulu niatnya sama dia kan. Sampai dulu sempet mau main sinetron, gue tuh udah mau bikin sinetron berdua tuh udah oke, TV-nya. Cuman Amer kemudian nggak boleh main sinetron kan sama Abi Arifin, sama Ustaz Arifin Ilham. Akhirnya ya udah kata Amer, ya udah gue di sini, lu nyari fans, ntar kita dakwahin bareng-bareng fans gitu. Jadi bahkan dulu ketika Syakir baru-baru ngerintis gitu jadi artis sinetron, honor belum cair tuh kan, dari Sentul ke lokasi syuting kan lumayan jauh tuh kan, dibayarin Grab sama Amer, ntar kadang dilebihin, nih Grabnya cuma segini nggak, itu buat makan lu di lokasi syuting gitu. Jadi dia support banget tuh dari dulu, apalagi saat yang lain seujon sama Syakir, dia malah nguatin gitu. Itu yang jadi kesan, ya nggak punya lagi nih teman yang bisa gue curhatin tanpa nyalahin gitu. Kadang Syakir curhat apa aja tuh ke dia, sejelek-jeleknya Syakir curhatin gitu, tapi dia tuh ngebenerin bukan nyalahin gitu. Ketika Syakir udah tahan-tahan tuh biar nggak nangis gitu kan, ketika nyolatin Amer, akhirnya tumpah lah di situ, makin tumpah lagi ketika Amer dimasukin ke dalam kuburan. Dan waktu itu akhirnya Syakir ikut turun gitu, kayak merasa dipanggil gitu sama Amer kan. Udah Syakir turun, akhirnya ikut nguburin. Pas Syakir sambil nguburin Amer, Syakir bilang, Mer kalau udah di surga ntar jangan sombong-sombong, main-main lah tengokin sahabat lu ini gitu, walaupun cuma lewat mimpi ya, lu hibur gue, ingetin gue lagi gitu kan, walaupun nggak ada ya minimal lewat mimpi lah. Jangan jangan sombong lah kalau udah di surga gitu, main-main. Akhirnya nggak lama habis nguburin Amer kan, belum sempet mandi juga tuh pulang, masih banyak tanah kuburannya Amer. Udah capek nangis, capek nguburin tuh kan. Akhirnya tidurlah di rumah, udah. Nah itu baru di situ mimpi almarhum Amer. Jadi kayak dari memori dari awal ketemu sampai akhir tuh
ke flashback di dalam mimpi itu. Terus terakhir ngelihat Amer gitu, Amer di atas kuburannya senyum. Gitu. Akhirnya di situ bangun tuh. Ketika dilihat dia senyum, udah bangun di situ, udah makin kangen aja deh. Iya biasa, kita kan dulu lari-larikan terus kan. Nah dan hebatnya kita punya guru juga, Habib Hasan Ja'far Segaf kan. Kenapa Habib juga ngasih Amer duluan yang nikah waktu itu kan, bukan tanpa alasan ya. Ternyata ini juga alasannya gitu. Dulu Amer kan kalau waktu itu minta saran sama guru kita belum ngebolehin juga nggak nikah deh waktu itu. Cuman ya waktu itu tiba-tiba Habib dengan segampang itu ngasih, ya udah buruan nikah gitu, buruan. Malah niatnya waktu itu mau nunggu selesai kuliah, kata Habib jangan, udah sekarang aja. Oh ternyata ini maksudnya kan. Waktu itu sebenarnya Syakir pertama kali merasa kehilangan Amer tuh ketika bernikah. Itu udah, wah ya sahabat gue hilang nih kan, udah nikah udah ribet kan. Cuman ternyata enggak, tetap asik juga abis nikah. Pas lagi asik-asiknya lagi, ternyata dipanggil sama Yang Maha Kuasa gitu. Wah itu Syakir di situ terharu tuh. Haru maksudnya ya Syakir netesin air mata tapi bangga gitu ketika habis sholat. Ketika habis sholat itu kita kan temennya kan pengen gitu megangin kurung batangnya kan. Ayo kita antarkan Amer ke peristirahatan terakhirnya. Ketika maju, wah ternyata ulama bukannya diam gitu, malah ikut maju juga. Wah kita jadi ngeliat kan, wah enak. Akhirnya Agim, Habib Hasan juga, para habaib, ada Habib Muhsin Latos juga. Merinding berarti ngeliat. Wah itu merinding banget. Dia masih muda gitu kan, tapi ibarat kata ulama-ulama senior gitu, ulama-ulama udah tua tuh mau gitu ngangkat jasadnya gitu kan, berarti mulia banget gitu. Nah di situ saya kira kayak iri kan, ya Amer enak banget gitu, apalagi pas dari disolatinnya aja sebenarnya udah merinding tuh. Kayak kan terakhir Syakir bawa guru Amer tercinta juga kan, sama guru Syakir, kita kan satu guru, Habib Hasan Ja'far Segaf. Ketika Syakir bawa ke depan jenazahnya Amer, kurung batang Amer, dia bilang, Mer nih gue udah bawain guru kita ya sampai lu mati. Maksudnya ini nih, gue udah bawain nih hadiah terakhir buat lu gitu. Lu disolatin sama orang, dan itu ketika disolatkan nggak ada yang nggak setuju. Jadi dari pihak Azikra, dari pihak keluarga, semuanya minta untuk Habib Hasan yang solatkan gitu. Jadi udah tuh Syakir bilang, udah nih Mer, nih hadiah terakhir lu mau disolatin sama Habib kan, ya udah nih. Nah di situ Syakir merinding tuh kayak dipeluk gitu. Udah di situ baru tumpah nangisnya. Udah habis itu diliatin lagi ulama-ulama berebut kurung batangnya. Udah gitu pas dikuburin juga banyak banget yang doain. Wah udah deh, iri kita sama Amer. Saya masih muda tapi hidupnya sampai matinya semuanya berakhir dengan baik. Itu kan yang kita pengen semuanya kan. Tauladani juga para guru ya. Iya, jadi bahkan jadi banyak hikmahnya juga kan, anak-anak muda jadi mereka nggak nunggu tua lagi buat berubah gitu, karena bisa jadi hidup kita nggak sampai tua. Bahkan buat Syakir juga gitu, jadi ingat lagi, oh ya sebenarnya tujuan hidup tuh kayak gini gitu. Tujuan hidup tuh sebenarnya jadi ya kayak Amer gini, akhirnya baik gitu. Tapi mengiyakan nggak sih? Nah Syakir tuh biasanya kan nonton sinetron gitu ya. Oh jasadnya wangi apa segala macam. Itu pas Amer meninggal Syakir cium, wah terus Syakir kayak ngerasanya kayak lagi nyium karpet raudoh gitu. Wah wanginya wangi musik. Wah Syakir bilang, Mer lu usul khatimah Mer gitu kan. Akhirnya makanya Syakir cium di keningnya. Jadi ketika orang soleh meninggal tuh kebiasaan mereka adalah mencium di kening gitu, karena rahmat tuh berkumpulnya di jidat gitu. Akhirnya udah tuh Syakir tanya, kalau sini dipakein apa? Enggak, orang dia kritis aja nggak mandi berapa hari. Wah ternyata ya kan, wah ini berarti wangi pertanda baik buat dia. Sampai Syakir hirup, Syakir gituin kan, saking wanginya tuh. Bahkan sampai Syakir sholat subuh dulu di rumah belum hilang juga tuh wangi baunya Amer gitu. Aroma itu seperti apa sih? Mungkin khasnya Amer ataukah ada yang Enggak beda. Ini kayak lebih ke kita kalau sujud di karpet Raudhoh tuh di Masjid Nabawi itu kan ada Raudhoh namanya, samping makam Nabi. Nah itu wanginya wangi Raudhoh sama. Jadi ketika cium, wah ini wangi misik kasturi gitu. Jadi kalau wangi badan Amer beda kan. Kalau itu kan parfum
biasa gitu. Kalau ini enggak, dia wanginya wangi misik gitu. Oke, terakhir sebenarnya kalau terakhir kali bisa ngomong sama Amer gitu ya, pengen banget lah bilang makasih banyak gitu. Dia tuh udah jadi sahabat terbaik selama ini, sahabat yang Syakir tahu walaupun jauh gitu, jauh lebih baik dia, tapi dia nggak pernah ngerendahin Syakir yang mungkin belum bisa sebaik dia gitu. Jadi teman yang selalu nerima dalam keadaan apapun, sesusah apapun gitu. Dan makasih gitu buat Amer karena selama hidup udah nasehatin Syakir, dan kematiannya juga jadi nasihat terbaik buat Syakir sekarang. Itu makanya senang banget ya, berharap sih semoga keluarga yang ditinggalkan kuat, Allah kasih kesabaran, ketenangan dalam hati mereka, dan Syakir juga semoga kita semua bisa, ya Syakir sebagai sahabat pengen lah bisa berkumpul kembali nanti di sebuah tempat yang indah yaitu bernama surga.